Hari ini kita bersyukur karena kita sudah ada di minggu pertama di bulan yang baru, yakni bulan Februari. Dan saya percaya Januari kita boleh lewati semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Januari lewat karena kemurahan Tuhan, maka Februari pun kita akan hadapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan. Itu sebabnya di bulan yang baru ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya akan membagikan bahasan atau khotbah serial saya tentang Alkitab menjawab. Kenapa? Saya mau setiap kita umat Tuhan menyadari bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas tertinggi dalam kehidupan iman Kristen. Ya, dengan kata lain kita mesti menyadari bahwa setiap hari kita penting untuk merenungkan firman Tuhan. Lebih penting daripada kita membaca WhatsApp bisnis teman-teman kita. Dan itu yang saya mau pastikan. Agar kita menyadari ketika kita bangun pagi yang kita cari Alkitab bukan handphone kita. Itu sebabnya hari ini selama beberapa bulan ke depan atau beberapa minggu ke depan saya akan bagikan tentang serial khotbah Alkitab menjawab. Kenapa? Karena semua ada jawabannya di Alkitab, saudara. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak bacanya? Kenapa ada banyak orang khawatir berlebihan? Karena nggak tahu apa isi Alkitab. Apa isi firman Tuhan? Semua sudah tercatat, semua sudah tertulis, semua sudah ada jalan keluarnya. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau grab it enggak? Kita mau ambil enggak? Kita mau tahu enggak? Semua sudah ada. Ya, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, semua sudah ada jawabannya. Makanya tema serial khotbah saya selama beberapa minggu ke depan adalah Alkitab menjawab, ya. Mari kita pegang Alkitab kita sama-sama di tangan kanan kita dan sama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam bahasan serial Alkitab menjawab, maka di bahasan yang pertama saya mau bahas tentang kekhawatiran. Kenapa? Karena banyak anak-anak Tuhan sampai saat ini masih khawatir. Sekarang jadi pertanyaan, khawatir salah nggak sih? Hah? Khawatir nggak salah. Setiap kita manusia bisa mengalami kekhawatiran. Yang salah ketika kekhawatiran menguasai kita. Itu yang berbahaya. Akhirnya karena kekhawatiran menguasai kita, kita mulai stres. Stres mulai melanda hidup kita, rumah tangga ribut. Rumah tangga ribut, keturunan hancur, dimulai dari apa? Kekhawatiran. Akar permasalahannya khawatir. Tahukah saudara, terkadang apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi, saudaraku. Terkadang apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Tapi kitanya yang memblow up, kitanya yang membesar-besarkan. Sampai kita takut berlebihan oleh karena sesuatu yang belum tentu terjadi dalam hidup kita. Itu mengerikan, saudara. Itu mengerikan. Itu sebabnya hal ini saya mau bagikan buat setiap kita. Apa yang sih yang Alkitab catat? Apa sih yang Yesus sampaikan tentang kekhawatiran? Ya, kita lihat sama-sama dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 31 sampai 34. Matius pasal 6, ayat 31 sampai dengan 34. By the way, jangan lupa yang belum mendaftar tanggal 18 Februari ini adalah hari terakhir pendaftaran. Ya, hari terakhir pendaftaran. Saudaraku, saya sangat berharap setiap kita 18 Februari pada gabung. Ada apa? Mungkin ada yang baru datang. Ada apa 18 Februari, Pak? Kita gereja ini ada family gathering yang diadakan di Ciwidey tanggal 18 Februari, ya. Berangkat dari tempat ini kalau yang mau naik bis atau naik truk bersama-sama dengan kita gereja. Tapi kalau yang mau naik kendaraan sendiri silakan. Tapi kami sediakan di tempat ini pagi-pagi sebelum berangkat ada breakfast, ada pagi, ada sarapan, ya kan jam 6 pagi karena jam 7 kita sudah mesti jalan
Karena kita pulang pergi, jadi pagi kita mesti jalan, saudara yang dikasih dalam Tuhan ya. Di sana kita dapat makan siang, di sana kita dapat coffee break. Dan biaya pendaftaran 20.000 saja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dapat breakfast, dapat kendaraan untuk ke sana, dapat makan siang dan coffee break. Jadi pastikan yang belum mendaftar umat Tuhan maupun setiap umat Tuhan yang mengikuti secara live bisa buru-buru mendaftar karena tempat terbatas ya, tanggal 18 Februari. Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Perhatikan. Sebab itu Yesus bilang begini saudara, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Perhatikan ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa semua itu? Berhubungan dengan ayat sebelumnya, ayat 31. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Bicara kebutuhan hidup. Bicara tentang kesehari-harian. Yesus bilang semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sekarang jadi pertanyaan, kita yang mengenal Allah perlu nggak barang itu? Hah? Ada yang udah nggak perlu makan di sini? Ada yang udah nggak perlu minum? Setiap kita perlu, tapi Yesus menegaskan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Why? Lihat selanjutnya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Ini kuncinya. You nggak perlu tahu kapan you makan, saudara. You nggak perlu takut apa yang akan you makan, you minum, you pakai. Nggak perlu takut. Kenapa? Karena janjinya jelas. Bapa tahu bahwa kita perlu semua itu. Seringkali saya contohkan begini. Anak saya, Garrett, dia nggak perlu mikirin tiap bulan dia mesti bayar uang sekolah. Gak perlu dia pikirin. Dia pun gak perlu mikirin besok saya mesti makan apa, besok orang tua saya mesti makan apa. Dia gak mikir. Kenapa? Karena dia tahu orang tuanya pasti menyediakan. Itu anak yang tahu bahwa dia masih punya orang tua. Yang pasti memelihara. Itu sebabnya kita pun perlu tahu akan hal ini saudara dan kasih dalam Tuhan. Kita masih punya Bapa di sorga yang tahu bahwa saudara dan saya perlu semua itu. Tuhan tahu saudaraku. Jadi jangan pernah ngeluh dan komplain sama Tuhan. Tuhan gak ngerti ya masalah dan pergumulan saya. No, Tuhan tahu. Yesus bilang jelas. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu, saudara dan saya memerlukan semuanya itu. Tapi jangan itu yang kamu cari. Kenapa? Karena Bapa tahu kamu perlu hal itu. Lihat selanjutnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua itu dicari oleh apa? Bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapa di sorga tahu apa yang saudara dan saya perlukan itu dulu. Lalu dilanjutkan oleh Yesus, yang penting sekarang yang kamu cari apa? Kerajaan Allah, kebenarannya. Bukan cuma nanti kau disediakan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sama-sama bilang sama saya, akan ditambahkan. Jadi nggak usah khawatir dengan apa yang menjadi keperluan hidup saudara dan saya. Tuhan tahu engkau perlu makan. Tuhan tahu engkau perlu pakaian. Tuhan tahu engkau perlu minum. Tuhan tahu. Tapi kalau kita mau jujur ya. Ada banyak orang yang mengeluh, Tuhan. Kok ekonomi saya goncang begini sih? Usaha saya goncang segini sih. Tapi kalau kita mau jujur, orang ini dapat makan, dapat minum, dapat pakai, tercukupi enggak? Hah? Tercukupi. Apa yang membuat manusia tidak tercukupi? Lihat kanan kirinya, bilang, gaya hidup bos. Kalau bicara makan, minum, pakai, Tuhan jamin. Yang gak bisa Tuhan jamin gaya hidup lu. Terlalu banyak ekspektasi.
Makanya selalu saya bilang berulang-ulang, benar lagu Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu. Apa? Banyak sekali. Banyak kemauan kita, saudara. Tapi yang sebenarnya yang Tuhan beri itu cukup. Sama-sama bilang sama saya, itu cukup. Jadi kalau Tuhan pelihara, Tuhan pasti pelihara kok. Sekarang Tuhan ingatkan buat setiap kita, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34 kita baca sama-sama, 34. Karena hari esok mempunyai, ada banyak dari kita bukan cuma mikirin hari esok, minggu depan kita udah pikirin. Gimana ya? Saya mesti bayar ini, bayar itu. Kapan? 2 tahun depan sih. Oh Tuhan Yesus. Jangan pikirin 2 tahun depan. Engkau boleh prepare. Yes. Tapi jangan khawatir akan apa yang terjadi 2 tahun depan. Engkau boleh persiapan. Tapi jangan khawatir dengan apa yang akan terjadi di hari depan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa? Karena besok mana pasti turun. Iya kan? Bangsa Israel bingung makan apa, tapi tiap pagi mana turun. Tiap pagi roti mana turun, tiap pagi roti mana turun, tiap hari. Selama bangsa Israel di padang gurun, mana tiap pagi turun? Kapan mana berhenti turun? Ketika bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Stop, mana tidak lagi turun. Kenapa? Karena mereka sudah ada makan sendiri di sana. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, setiap hari selalu ada berkat Tuhan. Jangan khawatir, saudara. Jangan khawatir. Ini yang saya mau ingatkan buat setiap kita. Kalau kita udah ikut Tuhan, ayo serahkan kekhawatiranmu sama Tuhan. Bawa itu sama Tuhan, jangan khawatir. Jangan takut berlebihan. Aduh tapi keadaan hari-hari ini bergoncang Pak. Ekonomi goyang, usaha saya goncang. Ya memang. Alkitab bilang segala sesuatu akan digoncangkan. Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Apa itu? Iman. Segala sesuatu bisa tergoncangkan, tapi jangan sampai iman kita tergoncangkan, saudara. Yesus ingatkan ya, kesusahan sehari, cukup sehari. Coba kita lihat sama-sama Matius 13 ayat 22. Akan ada banyak ayat hari ini supaya kita mengerti apa yang Alkitab katakan tentang kekhawatiran dan apa dampaknya buat hidup orang percaya. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di setengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Jadi orang ini dengar firman enggak? Hah? Orang ini dengar firman enggak? Dia dengar firman. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Lalu apa? Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak menghasilkan buah. Jadi hati-hati ya. Engkau baca Alkitab, engkau baca firman, tapi kalau engkau tidak mengimani janji Tuhan, maka firman itu akan dihimpit oleh kekhawatiran. Dan firman yang dihimpit oleh kekhawatiran tidak akan pernah menghasilkan buah. Apa yang kau baca, apa yang kau renungkan, tidak akan kau dapatkan kekuatan dalamnya. Kenapa? Karena terlalu khawatir. Khawatir akan masa depanmu, khawatir akan hidup anak-anakmu, khawatir akan hidup orang tuamu, khawatir akan usahamu. Segala sesuatu kita khawatirkan. Dengan kekhawatiran itu maka firman terhimpit. Firman yang kau dengar akan terhimpit. Sehingga percuma kau dengar firman, tidak ada timbul iman. Seharusnya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tetapi karena kekhawatiran engkau lebih menguasai hidupmu, maka tidak timbul iman.
Yang timbul hanya ketakutan, kecemasan, ketakutan, kecemasan. Mazmur 13 ayat yang ketiga. Mazmur 13 ayat 3. Perhatikan perkataan pemazmur ini. Mazmur 13 ayat yang ketiga, itu ayat yang keempat. Mazmur 13 ayat 3. Berapa lama lagi aku harus menaruh apa? Kekhawatiran dalam diriku. Tahukah saudara bahwa yang taruh kekhawatiran dalam hidup kita itu bukan orang lain, bukan masalahmu, tetapi siapa? Siapa? Sama-sama bilang sama saya sendiri. Yang taruh itu dalam hati kita, dalam hidup kita tuh kita. Aduh, kira-kira saya sanggup gak ya? Kira-kira saya bisa gak ya? Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Saudara dikasih dalam Tuhan. Engkau yang menaruh, engkau yang meletakkan kekhawatiran itu dalam hatimu. Sehingga akhirnya tindakanmu adalah tindakan orang yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Karena apa? Karena kita yang menempatkan diri kita. Kita yang menempatkan ketakutan, kekhawatiran itu dalam hati kita sendiri. Orang lain gak bisa taruh kekhawatiran itu dalam hidupmu. Gak bisa. Masalah yang kau hadapi tidak bisa serta-merta langsung datang kekhawatiran. Enggak, kita yang taruh. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri di atasku. Jadi kekhawatiran membuat kita semakin hari semakin gak ada kebahagiaan. Bersedih hati. Dampak dari kekhawatiran. Orang akan hidupnya murung terus. Baru terima gajian, tetap murung. Gajian habis, lebih murung. Orang tanya, lu kenapa sih tiap hari murung terus? Bukan lu baru tanggal muda ya, lu baru gajian ya. Ya habis gimana ya? Gajian gua 5 koma. Ya 5 koma seneng dong, gua aja cuma 2 koma. Ya 5 koma, maksudnya tanggal 5 udah koma. Udah habis bayar ini, bayar itu, selesai. Yang menempatkan kekhawatiran itu adalah diri kita sendiri. Dampaknya apa? Kesedihan terus ada dalam hidup kita. Lalu ujung-ujungnya kita salahin Tuhan. Tuhan kok gak tolong saya? Loh Yesus udah ajarkan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan takut dengan hari esok. Jadi kita yang salah, kita yang nyalain Tuhan. Lihat lagi Amsal 12 ayat 25. Amsal pasal 12 ayat 25. Kita baca sama-sama yuk, 3, 4. Kekhawatiran dalam hati membungkukan, tetapi perkataan yang baik, lihat ya, orang kalau udah khawatir tuh dalam hatinya, dia semakin hari semakin lemah, bungkuk. Bicara kelemahan. Gak ada orang yang khawatir tuh makin hari makin kuat, gak ada. Orang yang khawatir makin hari makin lemah, orang yang khawatir makin hari makin terpuruk. Lalu salahin masalah, lalu salahin Tuhan. Ya kita yang salah dong, kita yang menaruh kok di hati kita. Kekhawatiran itu kita yang taruh, kita yang letakkan. Semakin hari membuat kita semakin terpuruk. Nah sekarang kita lihat dalam Filipi 4 ayat 6 dan ayat 7. Ketika kekhawatiran itu datang menghampiri kita, apa yang harus kita buat? Lihat dalam Filipi 4 ayat 6 dan ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Apapun. Jadi apapun juga yang saudara dan saya dihadapkan, masalah itu, pergumulan itu, apapun. Jangan kamu khawatir tentang hal itu. Kenapa? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan. Jadi ketika engkau khawatir, bawa dalam doa. Bukan engkau pendam sendiri, engkau siksa dirimu sendiri dengan kekhawatiranmu, engkau takut sendiri. Tapi engkau doakan.
Tuhan, aku khawatir dengan masa mudaku Tuhan. Aku khawatir dengan pasangan hidupku Tuhan. Aku khawatir dengan suami istriku Tuhan. Aku khawatir dengan ini. Aku serahkan kekhawatiranku kepada Tuhan. Hal itu juga disampaikan oleh pemazmur. Coba lihat. Coba lihat Mazmur 37 ayat 5 dan ayat 6. Ya. Mazmur 37 ayat 5 dan ayat 6. Pemazmur bilang begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi belajar untuk menyerahkan hidup kita, belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Demikian pula Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Jadi Alkitab ini udah mencatat ketika kita khawatir apa yang harus kita buat. Ketika kita khawatir apa dampaknya buat hidup kita itu Alkitab udah catat. Semuanya dijawab saudaraku. Semuanya dijawab. Apa itu kekhawatiran? Kekhawatiran adalah sesuatu yang kita taruh dalam hati kita. Alkitab udah kasih tahu. Kalau saya khawatir saya mesti apa? Saya harus serahkan kekhawatiran saya sama Tuhan dalam doa dan permohonan. Alkitab juga udah kasih tahu. Semuanya udah dibentangkan saudaraku. Sekarang kan hanya pertanyaan begini. Dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Mau lihat dengan apa yang kita lihat yang membuat kita takut khawatir. Atau kita mau percaya. Sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percaya. Kita yang memutuskan. Saya mau hidup karena melihat atau saya mau hidup karena percaya. Kita yang memutuskan. Yang saya lihat ekonomi bergoncang, yang saya lihat dunia bergoyang, yang saya lihat penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Tetapi di sisi lain, saya masih punya iman. Yang saya percaya bahwa apapun yang saya serahkan sama Tuhan, maka Tuhan berperkara, itu iman. Kita mau fokusnya kemana? Dan semua kembali kepada saudara dan saya. Apa kekhawatiran kita yang mau kita besar-besarkan? Atau kita mau mengimani hal-hal yang dahsyat akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita yang memutuskan. Itu sebabnya kenapa setiap hari saya bagikan firman Tuhan buat saudara. Karena setiap hari kita bisa khawatir. Setiap hari kita bisa takut. Setiap hari kita bisa stres. Itu sebabnya kita perlu firman. Apalagi yang kita perlukan? Apakah uang menyelesaikan segala sesuatu? Saya teringat ketika pandemik melanda dunia dan terjadi delta, saudara. Wow, terjadi delta. Di mana uang tidak ada harganya, pangkat tidak ada harganya. Kenalanmu banyak, gak berlaku, gak berlaku, gak berlaku. Itu membuktikan cuman Tuhan yang bisa engkau andalkan. Lalu kalau cuman Tuhan yang bisa engkau andalkan, masa tiap hari engkau gak mau cari Tuhan melalui firman-Nya? Akhirnya kita mengerti bahwa Alkitab sudah menjawab apa yang harus kita lakukan tatkala kita mengalami kekhawatiran. Alkitab sudah bentangkan. Jangan sampai khawatir, kita bisa khawatir. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu menghantui hidupmu sehingga engkau mau tidur aja susah, mau makan aja susah. Kalau engkau jatuh cinta gak apa-apa, mau tidur teringat mukamu, mau makan teringat wajahmu. Gak apa-apa kalau lu jatuh cinta. Tapi kan kalau lu khawatir yang susah lu, bos. Yang menderita kita. Mau makan keingat, astaga, gue mesti buat ini, gue mesti kerjakan itu. Takut ini, takut itu. Yang stres kita.
bisa khawatir, tapi jangan sampai kekhawatiran itu terus menggerogoti iman kita. Sehingga akhirnya kita tidak lagi hidup pakai iman, tapi hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Ngeri, saudara. Itu sebabnya kenapa hanya Yosua dan Kaleb yang masuk. Karena sebagian besar bangsa Israel melihat realita, kenyataan. Realitanya kenyataan di sana ada bangsa-bangsa yang besar, ada suku enak, kita bangsa Israel nggak akan pernah bisa masuk. Itu realita. Karena Musa kirim utusan 12 orang untuk melihat keadaan di sana. Ya dibawalah beritanya. Tapi kan beritanya menakutkan, saudaraku. Beritanya mengkhawatirkan, bagaimana kita bisa masuk Tuhan. Di depan sana musuhnya lebih besar daripada kita. Bukan cuma satu bangsa, ada banyak bangsa di sana. Dilibasnya lah kita. Tapi Yosua dan Kaleb punya hati yang berbeda. Mereka bilang apa? Di sana betul banyak bangsa yang besar melebihi kita. Tapi Tuhan menyertai kita. Itu kuncinya yang dipegang oleh Yosua dan Kaleb. Maka apa yang terjadi? Dua orang ini tembus, bos. Sesuatu yang gak mungkin. Itu terjadi buat orang yang percaya bahwa Tuhan menyertai. Betul kita punya otak, kita pakai logika, kita masih punya perhitungan. Tapi ingat, back to Bible dong. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Belajar untuk segala sesuatu dikonversikan ke Bible, di Alkitab. Sudah dijawab segala sesuatunya. Ya, nah saya pelajari begini, langkah apa yang mesti kita buat tatkala kekhawatiran itu datang dalam kehidupan kita. Yang pertama, belajar berserah dan bukan menyerah. Ini penting. Karena ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, kita bisa menyerah. Kita bisa takut, kita bisa menyerah, kita bisa stres. Tapi di sisi lain ada jalan yang lain, saudaraku. Bukan menyerah, tetapi berserah. Apa bedanya pendeta? Menyerah dengan berserah. Menyerah, engkau kehilangan pengharapan. Tapi ketika berserah, engkau punya pengharapan. Bahwa suatu saat Tuhan akan buat mujizat. Itu pengharapan. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan kekhawatiran yang menakutkan diri kita, belajar berserah. Tuhan, aku anakmu. Aku berserah. Aku percaya Tuhan pelihara hidupku. Aku percaya Tuhan akan buat sesuatu yang besar dalam hidupku. Semua berdasarkan firman. Bukan menyerah. Yang kedua, ketika kita mengalami atau kekhawatiran sedang menghampiri kehidupan kita, maka yang selalu kita ingat, jangan hal yang membuat engkau khawatir. Tapi ingatlah pertolongan Tuhan. Dan ini akan selalu saya yang berulang-ulang, setiap kita punya pengalaman sama Tuhan. Setiap kita punya pengalaman sama Tuhan. Kita bukan orang Kristen apa kata orang. Kita adalah orang-orang Kristen, orang percaya yang punya pengalaman bersama dengan Yesus. Bagaimana Yesus luputkan kita, bagaimana Tuhan bela perkara kita. Nah berdasarkan pengalaman itu ingat dong. Kalau kemarin Tuhan tolong saya, kemarin Tuhan pelihara saya, maka hari ini Tuhan tolong saya, hari ini Tuhan pelihara saya. Sekalipun, mungkin kau bilang, tapi kasusnya kemarin beda pendeta ya. Kasusmu boleh beda, masalahmu boleh beda, tapi Tuhanmu tetap sama. Tidak berubah. Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang memberikan jalan keluar buat hidup kita. Jadi yang kedua yang perlu kita ingat, tatkala kekhawatiran menghampiri hidup kita, ingat selalu akan pertolongan Tuhan. Ulangan 7 ayat 17 dan 18 coba lihat. Ulangan pasal 7 ayat 17 dan ayat 18. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimana aku dapat menghalau mereka? Ayat selanjutnya ayat 18. Maka jangan engkau takut kepada mereka, lalu dikatakan apa? Ingatlah.
Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Jadi bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan, tatkala kau nanti memasuki peperangan demi peperangan, dan kau bilang bangsa ini terlalu besar, saya nggak sanggup melawannya. Ingat bagaimana Tuhan tolong kamu melawan Mesir untuk membebaskan kamu dari tanah perbudakan. Ingat selalu itu, kata Tuhan. Ketika Tuhan tolong kita, itu harusnya membuat hati kita tercoret. Seret. Tuhan pernah tolong saya. Untuk apa? Suatu hari kelak, engkau ngadapin masalah, engkau ingat akan hal itu. Jangan pernah lupa. Jadi yang kedua, tatkala kekhawatiran mendatangi hidupmu, ingat selalu kebaikan Tuhan. Engkau yang pernah mengalami kesembuhan mujizat dari Tuhan, ingat. Engkau yang pernah dibukakan pintu yang selama ini tertutup, ingat. Jangan pernah engkau lupakan. Sehingga ketika ada masalah lagi yang datang menghampiri hidupmu, engkau ingat kemarin Tuhan sudah tolong saya. Hari ini Tuhan pasti tolong saya dan sampai selama-lamanya Tuhan tolong saya. Dan yang ketiga, yang terakhir. Ketika kekhawatiran menghampiri kehidupan kita, maka yang pertama belajar berserah bukan menyerah. Yang kedua, ingat selalu akan pertolongan Tuhan yang pernah kita alami dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, belajar untuk bersyukur. Mungkin sebagian kita berkata, masa pendeta kita lagi khawatir kita mesti bersyukur. Saudaraku, ketika kita bersyukur kita dapatkan kekuatan. Bersyukur adalah bukti bahwa kita beriman untuk hal-hal yang baik. Bersyukur membuktikan bahwa kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Itu sebabnya kita mau bersyukur sekalipun kita belum lihat jalan keluar dibukakan. Belajar bersyukur sekalipun kau dihadapkan dengan pergumulan demi pergumulan. Kita ada di awal bulan Februari, minggu pertama. Masih ada 10 bulan lagi kita harus lewati di tahun 2023 ini. Ada banyak hal yang akan terjadi yang kita tidak tahu, saudaraku. Tapi izinkan saya mengingatkan ini, jangan sampai biarkan kekhawatiran menghantui hidupmu. Jangan. Kita udah tahu kok jalan keluarnya. Kita udah tahu kok apa yang harus kita lakukan. Jangan besar-besarkan ketakutanmu. Jangan besar-besarkan masalah. Jangan besar-besarkan sesuatu yang membuat engkau khawatir. Ingat, yang harus engkau besarkan adalah Tuhan yang bisa menolong hidupmu. Saya undang kita semua bangkit berdiri.